Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah dimanapun berada, puji syukur marilah selalu kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan mereka, terkadang kita lupa apakah kita sudah bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang artinya kembali kita mengingat siapa yang zat yang telah memberikan kita kenikmatan yang telah kita dapatkan pada hari ini. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat, marilah selalu kita perbaharui dan terus perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, salawat beriringan dengan salam, mari sama-sama kita mohon kepada Allah supaya salawat dan salam yang kita bacakan disampaikan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita coba membahas tentang surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan bahwa diri mereka beriman dan mereka tidak akan diuji. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah dimanapun berada, dari ayat tersebut dapat kita ambil sebuah pokok tentang kadar keimanan kita. Iman dalam artian tasdikun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya yang dikatakan iman itu ada 3 komponen. Yang pertama dibenarkan dengan hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan oleh seluruh anggota perbuatan kita. Jadi kaum muslimin wal muslimat, sempurnanya iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan kita. Apakah kita beriman, saya beriman, atau kami beriman, hanya cukup kita mengucapkan dengan lisan? Tidak, kaum muslimin wal muslimat. Yang iman itu harus 3 komponen, tidak boleh kurang satu pun. Sesuai dengan ayat surat Al-Ankabut tadi, ayat yang kedua, seseorang itu tidak hanya dicap sebagai orang beriman hanya dengan mengucapkan mereka beriman tanpa mereka diuji. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah, jangankan diri kita, orang-orang sebelum dari kita pun Allah uji. Berbagai macam ujian yang mereka lalui, mulai daripada zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata lain, yang namanya hidup kita, yang namanya makhluk yang Allah ciptakan, semuanya Allah uji sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing. Sama sepertinya ibaratkan kita sekolah, setiap tingkat itu memiliki ujian yang berbeda-beda.
sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Begitu pula dengan kadar keimanan kita. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iman kita tidak akan dikatakan sempurna hanya dengan ucapan kami beriman, saya beriman. Tidak kaum muslimin wal muslimat. Iman kita dinyatakan sempurna harus memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibenarkan di dalam hati, diyakini dengan hati kita bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, diucapkan dengan lisan kita. Dan yang ketiga, diamalkan dengan seluruh anggota perbuatan kita. Contohnya kaum muslimin wal muslimat, kalau kita beriman kepada Allah, maka seluruh anggota badan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu membuktikan harus beriman kepada Allah. Dengan kata lain, harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin hanya itu sedikit tausiah pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.